guys. Let's go. Assalamualaikum. Sekarang kita sedang berada di Masjid Quba. Di sini kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan juga sholat fardu di jamak takdim karena sekarang kita masuk waktu zuhur dan untuk jamaah laki-laki akan bergantikan ihram karena kita menggunakan kereta cepat, jadi nanti pengambilan mikotnya ada di saat di kereta. Ini kondisi Masjid Quba sekarang ya, benar-benar berbeda dari beberapa tahun lalu nih. Kayak tahun lalu tuh nggak selapang ini ya. Ini deh. Dulu tuh sini tuh kayak sekat-sekat, ada turunan-turunan. Sekarang, Masya Allah, selawang ini. Ya. Oke. Hai sayang. Sayang, cewek nggak boleh sama cowok. Sini. Yuk. Ini kita mau menuju ke toilet, ke tempat wudhu. Iya. Dulu benar-benar kayak gini. Untuk beberapa ayah bunda yang sudah pernah umroh, pasti akan kaget nih melihat Masjid Quba yang sekarang. Sudah sangat banyak perubahan ya. Di Madinah juga tempat makan, terus apa namanya, banyak lah, ada museum-museum terbaru, semuanya kayaknya jadi fresh. Ini kata teman tadi tuh, nah nih nggak ada dulu kayak gini-gini nih, nggak ada payung-payung. Dulu kalau kita mau kesini tuh antrinya. Sekarang kita mau menuju ke tempat wudhu perempuan nih. Masya Allah, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu ada apa itu? Nah, kita mau masuk karena kita sudah wudhu. Nah, jadi masuk sini tuh susah banget, berdesak-desakan. Jadi ternyata kalau bawa bayi atau anak-anak itu nggak boleh masuk sekarang. Ini perbedaannya ya. Jadi sekarang Almeida mau tunggu di luar, nggak apa-apa kak? Tunggu dulu, boleh sholat dulu ya. Agak lama nggak apa-apa, jangan kemana-mana, oke? Assalamualaikum guys. Sini dulu. Alhamdulillah Almeida udah bisa masuk masjid karena kita udah mau sholat zuhur. Tadi suruh nunggu ya. Makasih ya udah nunggu ya. Ya, sedih nggak tadi sendirian? Enggak. Kenapa? Iya. Oh iya. Hey, halo. Oh iya, Almeida boleh masuk dengan syarat bonekanya nggak boleh dikepeng-kepeng, jadi harus masuk ke dalam. A few minutes later. Hai guys, aku udah sampai di stasiun nih. Kita masuk yuk. Yeay. Ini dia tempat menunggunya. Kita tunggu di mana ya? Di sini saja. Oh, itu kayak haji gitu kayaknya nih. Oke, sekarang kita lagi nunggu antrian. Nggak tahu nih antrian apa ya. Pokoknya kita suruh nunggu di tempat yang seperti Mau. seperti tempat hajatan. Toret. Tinggal origin sama prasmanan. Abang Yeay, lagi. kita udah dapet nih. Bahasanya Arab. Intan, mana sih? Oh ini nih ada nih. Abang. Nih, Kak abang. 206, 207, 208 kita satu bangku. Oke, alhamdulillah. Tren 153. Nih ya, dia akan dapat seperti ini nih. Nomor trennya berapa, Di bawah karpet. terus bangkunya berapa, jam keberangkatan berapa. Jadi insya Allah nanti kita umroh dalam keadaan sudah berbuka puasa. Alhamdulillah. 5 minutes later. Masya Allah, tabarakallah, di umroh kali ini kami berkesempatan untuk
mencoba kereta cepat Harmain atau Harmain High Speed Railway. Kereta api berkecepatan tinggi ini adalah kereta api yang menghubungkan Mekah dan Madinah sehingga mempermudah perjalanan jamaah haji dan umroh dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam yang biasanya itu kalau naik bis sekitar 6-7 jaman. Speed train menghubungkan Mekah dan Madinah dengan pemberhentian di Jeddah dan Bandara Internasional King Abdul Aziz. Kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam dan kereta ini merupakan bagian dari sistem transportasi kereta api berkecepatan tinggi di Arab Saudi. Proyek ini memiliki biaya total sekitar 60 miliar US dollar atau sekitar 900 triliun rupiah. Jalur kereta ini dirancang untuk menjadi sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi para jamaah haji dan umroh. Bagus banget ini ya. Kita mau naik bus. Ini stasiun Halim mau menuju ke Bandung. Sekarang kita mau scan barcode yang ada di sini. Kita kayak gini, pikirannya kayak gini apa? Iya. Yeay. Gini lihat. Lihat. Kita disuruh pakai Now, it's close like that. Up. suruh dilipat dulu kalau mau ke atas. With this. Nah, tutup lagi. Pilihannya ada dua, mau pakai lift atau pakai eskalator. Aku eskalator ya. Bye bye. Lanjut cerita tentang perwusan Arab Saudi ini. Jadi kereta ini bisa diakses melalui beberapa stasiun, yakni stasiun Mekah, stasiun Jeddah, stasiun King Abdul Aziz International Airport, stasiun kota ekonomi Raja Abdullah, dan stasiun Madinah. Sekarang kita mau nunggu dulu. Dan ini gimana ya? A few minutes later. Adalah kalau kita sudah berniat, maka kita sudah yakin untuk meninggalkan larangan-larangan ihram dengan diyakini di hati, kemudian dilafazkan hanya untuk menegaskan dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Itu bagi yang ingin umroh pribadi. Kalau yang ingin umroh membadalkan orang lain, kita akan sebutkan labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Sebutkan namanya Muhammad bin Muhammad atau misalkan Fatimah binti Muhammad, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sudah niatkan dalam hati, maka itu sudah cukup. Misalkan, ya Allah, saya ingin mengumrohkan untuk bapak saya, itu sudah cukup tanpa harus sebutkan namanya. Kalau kita kenal orangnya, tapi kalau kita tidak terlalu kenal, maka sebutkan namanya, seperti itu. Mohon dipahami. Jadi kita harus berniat labbaik Allahumma umratan untuk diri kita, sedangkan untuk orang lain labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Oke. Baik, tapi sebelum itu saya ingatkan kembali, Bapak Ibu semua sudah sebelum berniat melepaskan semua larangan-larangan ihramnya ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi mohon diperhatikan satu sama lain. Nanti kita akan boarding itu pukul 15.50, perkiraan jam 15.30 kita sudah masuk ke kereta. Dan nanti kita akan terpisah-pisah. Di sini Bapak bisa perhatikan ada arobah atau coach, itu gerbongnya ya. Jadi kalau saya sendiri di sini gerbong 9, kemudian kursinya adalah 233. Nanti tinggal dicari nomor kursinya. Jadi di sini saya lihat ada beberapa gerbong. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 gerbong. Jadi nanti jamaah akan terpisah. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal sesuaikan gerbongnya. Ketika kita masuk ke sana, lihat nomor gerbongnya di pinggir keretanya. Nanti di dalam ada nomor kursinya. Seperti itu. Ya. Baik, saya kembalikan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwasanya larangan-larangan ihram ini jangan kita jadikan sebagai momok ya. Jangan kita jadikan sebagai bahan untuk ditakuti. Kenapa? Karena kita beribadah dengan dua hal, yaitu dengan rasa cinta dan rasa takut. Jadi jangan hanya rasa takut saja, kita harus bergembira dan juga dengan rasa sukacita. Nah, bagaimana agar kita bisa bergembira dan takut di waktu yang bersamaan? Kita harus ya tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Artinya apa? Kalau kita keadaan lupa, maka tidak masalah. Kita melakukan larangan ihram dalam keadaan lupa, tidak masalah. Kemudian yang kedua apa? Au akhtana, salah paham.
Jadi misalkan Bapak Ibu sudah belajar tetapi ternyata salah paham, maka itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga adalah jahil. Artinya Bapak Ibu sudah mepet untuk umroh, ternyata manasiknya nggak sempat tapi harus melakukan. Itu juga insya Allah dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu keadaan saja di mana Bapak Ibu itu harus takut. Kapan? Kalau Bapak Ibu melakukan larangan ihram dengan sengaja. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Selain itu maka Bapak Ibu bergembira berumroh ini kesempatan yang agung. Ini kita nikmati. Jangan takut gitu ya. Sedikit-sedikit nanti Ustaz, aduh. Jangan ya. Kita senang, alhamdulillah kita diberi kesempatan umroh dan bukan di waktu yang ya umum. Ini di bulan Ramadan yang dimana itu haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semoga kita berdoa nanti ketika kita di depan multazam, ketika bertawaf di atas bukit Safa dan Marwah, kita berdoa agar kita semua diberikan haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya pribadi juga belum, jadi kita tolong doakan saya juga. Siapa tahu dari doa Bapak Ibu semua ada yang makbul sehingga saya bisa haji tahun ini atau tahun depan. Baik Bapak Ibu, kemudian ada tadi yang bertanya, kalau wudunya batal, bagaimana? Kalau wudunya batal tidak masalah. Wudu bukan bagian dari ini ya, syarat ketika kita menuju kota Mekah. Jadi kalaupun ada yang batal tidak masalah, tidak usah jadi bahan pikiran. Nanti kita akan berwudu kembali di hotel ketika kita mau umroh, aman insya Allah ya. Jadi tidak usah khawatir, kita nikmati perjalanan kita. Apa sunnah ketika kita sudah berniat? Ada yang ingat? Tahal Apa? Kalau sudah berniat kita sunnahnya adalah memperbanyak talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau bisa tahu artinya. Kalau bisa tahu artinya, supaya kita mengucapkan itu dengan rasa sukacita juga dan rasa gembira, seperti itu ya. Kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan bagi bapak-bapak untuk menjaharkan suaranya, untuk menunjukkan syiar bahwasanya kita ini sedang umroh. Nah, kalau bagi perempuan dijaharkan tetapi kepada suaminya saja atau mahramnya saja. Dijaharkan juga, tapi tidak usah terlalu besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zim syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari ketakwaan. Nah, jadi kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka kita mentakzim syiar-syiar Allah. Kemudian ini sebelum kita masuk nanti saya ingatkan bahwasanya Bapak Ibu, kita sekarang ada 3 combo doa mustajab ya. Yang pertama kita dalam safar. Yang kedua kita sedang berumroh. Nanti kita akan berada di tempat-tempat yang mustajab juga. Maka perbanyak doa. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu wafdullah, 3 perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mu'tamir, yang kedua adalah al-hajj, yang ketiga al-mujahid. Kenapa disebut dengan perwakilan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mewakili agama Islam. Kalau ada orang lihat umroh, haji, pasti sudah tahu ini agama Islam. Orang mujahid juga sama. Artinya apa? Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kalau mereka meminta, saya pasti kabulkan. Nah, jadi saya kasih analogi begini. Kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan bisnis, kemudian kita diutus oleh atasan kita butuh sesuatu. Apakah kalau kita minta pasti dikabulkan? Pasti dikasih. Begitu juga kita kali ini. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita karena kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kelas? Ya. Baik. Baik. Allah. Allah. Umat. Umratan. Umratan. Untuk yang bertanya harga tiketnya berkisar sekitar 125 hingga 200 rial Saudi atau sekitar 500.000 sampai 800.000 rupiah untuk kelas ekonomi, sedangkan kelas bisnisnya itu mulai dari 330 rial Saudi atau sekitar 1,3 juta. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui situs web resmi Harmaina High Speed Railway atau aplikasi HHR Track. Lucu, ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Untuk yang nanya fasilitasnya apa saja untuk kereta cepat ini, diantaranya ada sandaran tangan dan meja lipat di masing-masing kursi, ada sandaran kepala, stop kontak, gerbang khusus untuk cemilan dan minuman, rak bagasi, serta kompartemen di atas tempat duduk kita. Sini. Sebenarnya benar di situ ada. Aku di situ. Ini cewek.
Assalamualaikum guys. Hari ini aku udah sampai di stasiun. Sekarang aku sudah naik. Sekarang ini sudah berangkat. Lihat di situ. Itu mau keluar dari situ. Kereta apa ini? Kereta cepat. Naik kereta cepat. Bus ya? Bus bukan? Bus. Apa itu? Bus. Bus. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunnah yang dapat dilakukan setelah mengambil mikot adalah membaca talbiyah, tahlil, zikir, dan juga sholawat. Oh ya, untuk laki-laki pastikan bahwa sudah mengenakan pakaian ihram tanpa jahitan ya. Dan perempuan itu semuanya tertutup kecuali muka dan juga telapak tangan. Jadi aku cadangannya dibuka. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang memang dia menggunakan topi kemudian diselendangin pasmina, jadi mukanya sama-sama kelihatan. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita mau turun karena alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ngetep lagi? Ya enggak? Sweat doang lagi. Gua yang ini. Labbaik laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah kita sekarang udah keluar dari stasiun dan kita akan menuju ke hotel. Masya Allah, udah kelihatan Zam-Zam Tower. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Itu dulu cerita kita pakai apa namanya? Ihram. Pakai speed train. Semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah menggunakan speed train. Berapa bayarnya Pak? 1 juta per dewasa dan untuk anak-anak 500.000. Hah? Ini 1 juta? Iya. Nggak tahu kan? Suami nggak tahu nih urusan-urusan begini nih. Taunya duit habis aja. Boleh tapi kalau hidayah 500. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.